warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan semua, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Fakihuddin Abdul Qadir, salah satu instruktur nasional Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada bagian ini, kita akan menyampaikan terkait dengan apa itu landasan spiritual bagi relasi perkawinan. Karena landasan ini akan memperkokoh, memperkuat, yang memungkinkan keluarga sakinah bisa tumbuh, berkembang, kuat, dan mampu melahirkan kebaikan, kemaslahatan untuk diri maupun keluarga. Dalam sesi ini, basis utamanya tentu saja bahwa kita sering mendengar pernikahan merupakan ibadah. Pernikahan merupakan ibadah. Apa arti ibadah dalam pernikahan tersebut? Dan tentu saja dengan cara pandang bahwa pernikahan adalah ibadah, kita harus sadar dalam pernikahan itu ada tujuan yang bersifat duniawi dan juga tujuan yang bersifat ukhrawi. Pada saat yang sama juga, kalau dalam setiap kerjaan kita, setiap perilaku kita, setiap kebijakan kita akan dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawabnya adalah juga dunia dan akhirat. Hal yang sama juga kita sering mendengar bahwa dalam pernikahan ini tidak hanya memperoleh ridho antara suami istri, ridho ayah dan ibu, anak orang tua, tapi juga kita berharap akan memperoleh keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama juga tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa basis dari seluruh perilaku kita dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami dan istri, ayah dan anak, relasi antar keluarga, atau unit keluarga ketika berkiprah, ketika berperan dalam kehidupan sosial, basisnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada diri maupun orang lain. Dan tentu saja prinsip dasar dari keibadahan pernikahan itu adalah konsep dan visi bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmah bagi semua pihak, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi ayah dan ibu, bagi orang tua dan anak, dan juga bagi masyarakat dan dunia. Hal yang sama juga akhlakul karimah. Kita harus berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan berkeluarga dengan norma-norma akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah, sebagaimana juga didefinisikan oleh Abdullah bin Mubarak, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah perilaku yang menyenangkan, atau bahasa Arabnya bastul wajhi. Bagaimana wajah kita itu menyenangkan orang lain, tampilan kita tidak mengganggu orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan, melakukan kebaikan atau badlul ma'rufi, memberikan, mewujudkan kebaikan kepada diri maupun kepada orang lain. Yang ketiga adalah kaful adha, sebisa mungkin untuk menghindari melakukan hal yang menyakitkan orang lain. Sebagaimana kita sering dengar, ketika kita tidak bisa berbuat baik, maka minimal janganlah berbuat buruk kepada diri maupun orang lain. Inilah landasan spiritual yang memungkinkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, itu memiliki basis bahwa dirinya ketika dia berperilaku dengan orang lain, dengan suami kalau dia perempuan, dengan istri kalau dia laki-laki, itu basisnya adalah spiritual. Jadi kita sama-sama hafal hadis di mana tujuan pernikahan bisa jadi ada orang untuk memperoleh harta lebih baik, memperoleh pasangan lebih baik, memperoleh status sosial lebih baik. Tapi kata Nabi, yang utama adalah agama. Falfar bidzatid dini taribat yadak. Maka pilihlah seseorang yang memiliki basis agama. Dengan basis ini, kita akan memiliki landasan untuk terus berbuat baik, berelasi dengan baik, sehingga rencana kita untuk mewujudkan
kehidupan surgawi dalam berkeluarga akan terpenuhi. Kita juga tahu bahwa Nabi mengatakan seseorang yang baik, khairukum, adalah orang yang khairukum li ahlihi, adalah orang yang bisa mampu memperlakukan secara baik keluarganya. Artinya adalah bahwa berbuat baik dalam berkeluarga adalah bagian dari tindakan kenabian, teladan kenabian, perintah kenabian. Itulah sisi spiritual dalam relasi perkawinan. Hal yang sama juga saya kira kita sama-sama hafal, sama-sama tahu bahwa kita semua di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Kita nanti tidak akan bisa berbicara, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, tidak akan bisa berbicara, tapi yang berbicara tangan kita, kaki kita, dan semua harta, semua keluarga tidak akan ada gunanya. Di akhirat nanti yang berguna adalah ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu kita bentuk di sini, kita lakukan di sini. Dalam berkeluarga adalah bagaimana kita menghadirkan kebaikan, akhlakul karimah, rahmatan untuk diri, pasangan, dan juga anggota keluarga. Sehingga di sana kita akan memiliki atau menjadi jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah, yang kita latih, kita bentuk, kita mulai dari kehidupan berkeluarga menjadi jiwa yang tenang dan menenangkan, bahagia, membahagiakan, sehingga di akhirat kita pun akan menjadi pribadi yang tenang dan menenangkan. Perkawinan dalam Islam, tanggung jawab perkawinan dalam Islam tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena itu, hal-hal yang bersifat spiritual, ibadah, seperti sholat, puasa, harus menjadi media dan motivasi bagi laki-laki dan perempuan, bagi suami dan istri, anggota keluarga, untuk terus meningkatkan kebaikan, akhlakul karimah, sehingga terbentuk betul-betul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memberi kemaslahatan, memberi kebaikan. Landasan-landasan spiritual ini menjadi niscaya agar membentengi kita dari segala keburukan, perilaku, akhlak yang menyakitkan, pada saat yang sama juga akan mendorong kita terus untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, bermaslahat, memberikan kebaikan, dan menghidupkan akhlakul karimah dalam keluarga, baik antar suami istri, antar keluarga, maupun dalam masyarakat. Sehingga tercipta khairul ummah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai di sini, kita akan jumpa lagi pada bagian berikutnya.